Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu tugas proyek warga negara. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yesabila Ningmutyafani, biasa dipanggil Yesa, dengan NIM B100210433 dari Program Studi Manajemen kelas I. Di sini, pada tabel LK PWN 1 atau lembar kerja proyek warga negara 1. Di sini saya menuliskan 5 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu berkurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, banyaknya karyawan suatu perusahaan yang dirumahkan. Yang ketiga, bertambahnya jumlah pengangguran. Yang keempat, menurunnya pendapatan masyarakat saat pandemi COVID-19. Dan yang kelima adalah pemotongan upah atau gaji karyawan di era pandemi COVID-19. Dan di sini topik yang saya pilih adalah menurunnya pendapatan masyarakat di pandemi COVID-19. Saya mengambil topik ini karena ada beberapa masyarakat di sekitar lingkungan saya yang terdampak dan mengalami penurunan pendapatan atau upah di era pandemi COVID-19 ini. Saya juga melihat banyak berita yang menyiarkan tentang banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Relevansi topik di bidang studi manajemen yaitu yang pertama, perekonomian masyarakat menurun drastis. Yang kedua, manajemen atau pengelolaan uang yang baik dan bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan berikutnya relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila yaitu dengan melakukan manajemen uang yang bijak dan baik dapat menjadi jalan keluar untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut berkaitan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya jenis produk yang akan saya buat yaitu adalah video. Pada lembar kerja 2 ini, media yang menjadi tempat pengambilan informasi yaitu saya mengambil informasi dari artikel jurnal dan media online. Yang pertama adalah artikel jurnal. Penurunan pendapatan masyarakat diakibatkan karena selama masa pandemi ini kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas. Banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian dan omset penjualan yang jauh menurun. Juga kebijakan pemerintah Indonesia yang memberlakukan pembatasan sosial serta mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu. Maka dampaknya akan berpengaruh pada transaksi konsumen yang terhalang. Dan ini adalah artikel jurnal yang saya ambil. Pengambilan informasi saya yang kedua yaitu dari media online, yaitu dari YouTube dan Google. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat dari pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan bahkan terjadi di seluruh lapisan masyarakat dari bawah hingga atas. Hal itu tidak terlepas dari terhentinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan berikut saya akan tampilkan sedikit cuplikan yang saya ambil dari YouTube dan juga bukti dari informasi yang saya dapat dari Google. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia telah merilis hasil survei nasional bertajuk Mitigasi Dampak COVID-19. Tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kesehatan. Adapun dalam survei ini menunjukkan 66,6% masyarakat menyatakan pendapatannya rumah tangganya menurun. Rumah akibat kebijakan pandemi COVID-19. Kesulitan yang terbesar yang dialami masyarakat akibat menurunnya pendapatan yakni memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sementara 12,3% responden mengaku kesulitan membiayai sekolah anaknya, sebanyak 11,5%. Kesulitan terberat akibat menurunnya pendapatan paling tinggi adalah makan sehari-hari. Terus terang ketika mendapat data cukup terenyuh, karena ini bukan angka kecil. Ini memperlihatkan kondisi ekonomi yang memburuk sejak tahun 2004. Selanjutnya pada tabel LKPWN 3, proses yang pertama adalah mencari sumber informasi. Di langkah pertama ini, saya mencari informasi yang berkaitan dengan hal yang akan saya angkat pada tugas proyek Pancasila saya. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan informasi yang telah saya peroleh sebelumnya.
Di langkah ini saya mengumpulkan bahan-bahan informasi yang sudah saya peroleh dari langkah pertama. Langkah 3 adalah menyatukan dan membuat kerangka informasi yang telah saya dapatkan. Pada langkah 3 ini, saya merangkum semua informasi yang telah saya kumpulkan pada langkah-langkah yang sebelumnya. Langkah yang keempat yaitu adalah membuat video presentasi. Pada langkah keempat ini, saya membuat video mengenai lembar kerja dan langkah-langkah yang sudah ada dan yang saya akan lakukan untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Dan yang langkah kelima adalah membuat video pembelajaran atau video edukasi. Pada langkah kelima ini, saya akan membuat video edukasi atau video pembelajaran dari semua informasi yang telah saya peroleh sebelumnya. Sekian video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.